Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Khusus yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz selaku pimpinan Masjid Baitul Majid, serta para pengurus dan tokoh masyarakat, serta para asatizah, guru-guru dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di malam hari ini, malam Rabu setelah sholat Isya, kita berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga terus Allah bukakan pintu ilmu kepada kita yang seluas-luasnya, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya dan juga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita membahas dari kitab fiqh, yaitu Fathul Qarib dengan Hasyiah Al-Bajuri, halaman 54, yaitu wal madmadah. Ini menerangkan lanjutan sunat-sunat wudu ya. Jadi sunat-sunat wudu ini ada banyak ya. Di sini di dalam Fathul Qarib disebut ada 10 itu yang sudah dibahas, yaitu membaca bismillah di permulaan kita berwudu. Jadi waktu kita mencuci tangan kita sambil mengucap basmalah, yaitu minimal bismillah. Paling cakep lagi ya terusin dah bismillahirrahmanirrahim, mulain tuh dah ya kita. Yang kedua maka yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dulu diterangkan, kalau airnya ada di ember misalnya dan nggak ada lagi air, susah begitu, pas-pasan ini, maka kalau tangan kita yakin bersih, langsung kita celupin. Wudu pakai tangan ya. Nggak pakai gayung, nggak pakai tangan, yang pernah saya ajarin dulu ya. Jadi langsung dah kobok-kobok, yakin tangannya bersih. Tapi kalau bangun tidur nggak kena dah, kita nggak tahu, kita nggak yakin tuh bersih. Maka cuci tangannya ya anggaplah embernya kita miringin miringin, soalnya nggak ada gayung misalnya, kita miringin dikit, cuci di luar. Ya, cuci di luar. Kalau memang tadi kita yakin, wah ini najis, langsung dicemplungin, ya nggak kena. Langsung tuh air seember ikut-ikut najis. Tapi kalau kita nggak yakin, paling makruh begitu. Sebaiknya sih cuci di luar, anggap diceburin juga ya masih lumayan lah begitu. Tapi kalau yakin bersih, langsung nyebur. Kita berwudu, kita kobok-kobok, nggak apa-apa, karena kita belum mulain ya, mulain. Nah ini nanti nih waktu membasuh tangan, barulah katanya kita niat bahwa tangan yang masuk adalah gayung. Jadi waktu ke kumur ya itu nggak ada masalah tangan ngobok-ngobok ya, karena pangkatnya ya kita ngerjain yang sunat, pangkatnya kita ngerjain yang sunat begitu ya. Kemudian ketika kita misalnya masukin air ke hidung, juga demikian ketika membasuh muka. Nah itu tangan kan, muka kan wajib, itu fardu, tangan kan belum gilirannya, nggak apa-apa ngobok-ngobok. Nah yang repot habis muka kan tangan, nah itu giliran tangan. Kalau nyemplung aja nggak pakai niatin ini gayung, airnya ntar airnya mustakmal, alias airnya bekas ya kena tangan ini yang wajib dibasuh emang gilirannya, sehingga tuh airnya berhadas. Nah cara jalan keluarnya giliran tangan masuk ke ember, cuman ini bukan tangan, gayung ya, ambil tuh air dah dengan tangan yang jadi gayung, kemudian di luar baru jadi tangan lagi, dibasuh dah di luar.
Ya, ntar ngambil lagi, gayung lagi, di luar tangan lagi. Nah, udah tangan selesai, bebasan lagi. Kayak tadi sebelum tangan. Jadi sebelum tangan bebas, tangan ngobok-ngobok air. Setelah tangan juga bebas ngobok-ngobok air. Paling pas banget tangan. Niatin gayung. Dah begitu dah jalan tengahnya tuh. Udah diterangin dulu ya. Jadi sunat-sunat dari berwudu, yang pertama baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan kita ini, pergelangan lah ya, sebelum dimasukkan ke dalam kantong air atau tempat air, bejana air. Nah sekarang yang ketiga ini, wal madmadatu. Sunat dari wudu yang ketiga yaitu kekumur. Ya, diterangkan di sini, wal madmadatu ba'da ghuslil kaffain. Kekumur itu letaknya setelah membasuh kedua telapak tangan ini. Ya, wa yahsulu aslu sunnati, dan hasil, artinya kita dapat tuh pahala sunat kekumur. Ya, wa yahsulu aslu sunnah, dan hasil asal sunat. Maksudnya kita akan mendapatkan pahala sunat fiha, di dalam kekumur. Caranya bagaimana supaya dapat pahala sunat kekumur di dalam berwudu? Yaitu caranya biidkhalil ma fil fami, dengan memasukkan air ke mulut. Ya. Sawaun adarahu, sama ada diputar-putar tuh air di dalam mulut. Ya. Sawaun adarahu fihi, sama ada diputar-putar itu air di dalam mulut, wa majahu, dan dikeluarin, amla atau tidak. Maksudnya saudara-saudara, di antara sunat wudu kekumur, caranya bagaimana? Masukin air ke mulut, udah. Ntar kalau ente kekumur-kumurin, gerak-gerakin, putar-putar tuh air, itu lebih cakep. Ya. Kemudian ente keluarin, itu memang pas dah. Tapi ente nggak kekumur-kumur, nggak putar-putar, ya langsung keluarin aja, atau ente telan kali, misalnya, ya dapat juga pahala kekumur. Jadi untuk mendapat pahala kekumur, yang penting masukin air ke mulut begitu, itu aja. Yang paling lengkap ya digerak-gerakkan tuh dah, air itu diputar-putar, kemudian setelah itu airnya dikeluarin, itu yang sempurna. Anggap airnya dimasukin aja ke mulut, itu nggak apa-apa. Ya. Udah dapat pahala sunat. Itu maksudnya begitu. Nih. Jadi wa yahsulu aslu sunnati fiha biidkhalil ma'i fil fami sawaun adarahu fihi wa majjahu amla. Dan hasil pahala sunat di dalam kekumur dengan cara memasukin air ke mulut, ya. Sama ada air itu yang di dalam mulut diputar-putar dan dikeluarin, atau enggak diputar-putar dan enggak dikeluarin, anggaplah ditelan misalnya. Itu hak dia, emang bekas dia, ya. Kemudian, nah di sini diterangkan nih bagaimana yang sempurnanya nih kekumur. Fa in aradal akmala, maka apabila seseorang ingin yang paling sempurna, ya. Nah, caranya bagaimana? Majjahu, dikeluarin gitu. Jadi air yang di dalam mulut itu tadi jangan ditelan, dikeluarin itu. Itu yang paling bagus. Ya pasti diputar-putar dan dikeluarin. Selanjutnya ya, di halaman sebelah, halaman 55, selesai itu kekumur. Kemudian sunat wudu selanjutnya wal istinsyaq, memasukin air ke dalam hidung. Dikatakan di sini letak memasukin air ke dalam hidung setelah kekumur, jangan dibalik begitu. Masukin air ke hidung dulu baru ke mulut, nggak dapat sunatnya, nggak dapat sunnahnya. Nah, ini supaya dapat pahala sunat berwudu, yaitu masukin air ke hidung ba'dal madmadah, setelah kekumur. Ya. Nah ini yang tadi lagi nih sampai di manakah pengertian orang mendapat pahala masukin air ke hidung. Nah, diterangkan ini wa yahsulu aslu sunnati, dan hasil
asal dari sunat. Maksudnya seseorang mendapat pahala sunat dengan masukin air ke hidung, begitu. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil yaitu dengan memasukin air ke dalam hidung. Kayak tadi juga sama, supaya dapat pahala ke kumur, masukin air ke mulut dah, begitu. Masalah pengen lebih sempurna ya tadi diputar-putar tuh air, kemudian dikeluarin. Nah ini hidung begitu juga ini, yang penting ente masukin air ke hidung. Nah ntar ente tarik, ya ente sedot, biar narik ke atas begitu, atau ente enggak sedot, itu tetap dapat pahala sunat. Nih dikatakan sawaun jazabahu binafasihi, sama ada ditariknya itu air yang ada di dalam hidung, ditarik dengan napasnya, disedot, binafasihi, napasnya, ila khoyashimihi, sampai ke bagian atas hidung, sampai ke bagian atas hidung, ya. Kemudian wanatharahu, dikeluarin lagi, ya, dikeluarin lagi tuh air yang tadi udah disedot hampir ke batang hidung bagian atas, kemudian wanatharahu, dilempar lagi, dibuang lagi, amla atau tidak, tetap dapat pahala sunat. Jadi saya ulangin lagi, seseorang di dalam berwudu mendapat pahala sunat masukin air ke hidung, yang penting air dimasukin ke hidung. Masalah ente tarik ke atas tuh air dengan napas, kemudian ente keluarin lagi, itu paling cakep. Anggap itu nggak dikerjain, tetap udah dapat, yaitu pahala sunat berwudu memasukin air ke hidung. Maka dikatakan di sini fa in aradal akmala, maka apabila ia menginginkan yang sempurna, natharahu, jadi habis masukin air disedot dan dibuang katanya. Kemudian ini ada care nih, care tersendiri di dalam ke kumur, ya, plus masukin air ke hidung. Nih dikatakan yaitu wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaki bitalathi ghurafin, katanya, dan menghimpun, menggabung, ya, antara ke kumur dan masukin air ke hidung dengan 3 sendokan di tangan, ya. Nah itu yang paling afdol. Jadi ambil air seukuran tangan kita, ya. Nah seukuran tangan kita, ya mungkin boleh aja 2 tangan, ya. Seukuran tangan kita tuh air kita bagi 2 kasarnya. Itu sih hanya ya kira-kira aja, nggak mesti pecah 2 sarang separuh. Ya, pokoknya tuh air yang di tangan bagi 2 buat mulut, terus naikin ke atas ke hidung, begitu. Ntar yang kedua mulut dan hidung, yang ketiga mulut dan hidung. Yang gampang sih mulut 3 kali, hidung terpisah, itu yang gampang itu. Kalau yang barusan salah buatannya, itu bagaimana? Bisa nggak bisa napas kali. Iya, jarang orang praktekin itu. Saya sendiri nggak praktekin ini. Ya, ini wal jam'u bainal madmadati wal istinsak bitalati ghurafin, dan menggabung antara ke kumur dan masukin air ke hidung dengan 3 sendokan air ini di tangan, ya. Yatamadmadu min kulli minha thumma yastanshiku, ia berkekumur dari masing-masing sendokan dan ia masukin air ke hidung dari masing-masing sendokan juga tadi, ya. Yang tadi saya jelaskan, jadi 1 sendokan tangan buat mulut dan buat hidung. Ntar yang kedua begitu lagi, yang ketiga begitu lagi. Minal fas, itu dikatakan afdalu minal fasli bainahuma, itu lebih afdol katanya. Cara yang barusan tuh yang agak susahan, ya 1 sendokan buat mulut dan hidung, ntar yang kedua begitu lagi, itu lebih afdol dari buat mulut dulu, setelah mulut selesai baru hidung. Cakupan yang susahan tadi, cakupan yang susahan, artinya lebih afdol, ya lebih gede pahalanya. Begitu saudara-saudara, ya, sunat dari berwudu, ke kumur
dan masukin air ke hidung. Nah ini masih berurutan ini ya. Habis waktu membasuh tangan sambil baca bismillah, kemudian ke kumur, terus masukin air ke hidung, itu memang masih berurutan. Nah ini langsung katanya ini diterangkan wa mashu jami'ir ra'si. Sunat berwudu yaitu mengusap seluruh kepala. Kalau sebagiannya sih wajib, tapi kalau seluruhnya sunat itu ya, ditarik ke belakang, seret, tarik lagi ke depan, atau baru. Ya, jadi tarik ke belakang itu bagian sininya, ditarik ke belakang ya, tarik ke depan bagian sebelah marinya. Kan jadi begini kan rambut, seret begitu, terus seret lagi ya. Itu sunat ya. Atau ente mau usak-usak aja kali, terserah lah. Ya, itu kan cara sunat berwudu ketika mengusap kepala. Sunatnya apa? Seluruh kepala diusap. Sunatnya. Yang wajib sebagian ya, itu. Yang wajib sebagian. Maka di sini dikatakan wa fi ba'di nusahil matni ya, wasti'abur ra'si bil mashi. Dan pada sebagian kitab Fathul Qarib juga, sebagian kitab takrib itu ungkapannya beda. Tadi kan ungkapannya wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Sunatnya itu kan. Nah, ada satu kitab yang lain berbunyi wasti'abur ra'si bil mashi. Artinya hampir sama. Wasti'ab menyeluruhkan, ar-ra'si kepala, bil mashi dengan mengusap. Kalau tadi yaitu wa mashu dan mengusap jami'ir ra'si seluruh kepala. Ada dua takrib, kitab takrib ini yang versinya agak beda-beda tapi maksudnya sama. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun. Adapun mengusap sebagian kepala itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Kalau mengusap seluruh kepala itu wajib bagi mazhab Imam Malik. Imam Malik itu wajib seluruhnya kepala. Kalau Imam Abi Hanifah seperempat. Ya, kepala ente belah empat, bukan belah benar, bukan kira-kira begitu, seperempatnya. Nah kalau ogah repot, udahlah katanya seukuran telapak tangan juga ini. Tangan ini taruh di tengah-tengah juga dia dah. Taruh tengah-tengah udah seperempat begitu. Kali juga ketika kita lagi umroh, ketika kita lagi haji, ya, itu kan syaratnya tawaf dalam keadaan suci, itu yang repot. Kalau lagi sa'i nggak disyaratkan, itu dalam keadaan batal sa'i nggak apa-apa. Nah, ente udah batal nih sa'i bolak-balik dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, itu dalam batal nggak ngapain-ngapain. Tapi dalam wudhu itu syaratnya emang. Nah kalau di sana orang bejibun banyak banget, ya seenggak-enggaknya kita nginjak kakinya, mungkin nyenggol badan atau tangan, enggak kali kita umpetin misalnya. Tapi kalau kaki, udah beradu katanya, beradu tuh kaki, ya udah biarin, nanti kita wudhu cara Abi Hanifah. Beliau kan mengatakan persentuhan lain jenis laki perempuan tidak batal, ya, karena yang batal bagi dia persentuhan persetubuhan. Persentuhan bukan bersetubuh nggak batal katanya. Nah kita ngikutin dia dah, cuman wudhunya ambil cara dia, kita ambil satu tangkli, bahasa kerennya satu set, satu set begitu, biar bekelime lah. Biar sama-sama semuanya benar begitu. Jadi ada istilah biar menurut mazhab Abi Hanifah wudhu kita menurut dia sah. Ketika membatalin juga cara dia ketika bersentuhan nggak batal. Ini sih nggak mesti kita kerjakan ketika lagi umroh atau haji. Anggap kali ente sering naik bis, ya, tiap hari senggol mulu. Wah repot, wudhu mulu. Ya udah, praktekin nggak ada masalah itu. Nah ini diterangkan di sini, mengusap kepala itu sebagian dalam mazhab Syafi'i. Kalau semuanya itu
sunat. Imam Malik wajib semuanya. Abu Hanifah wajib seperempat. Pertengahan seperempat itu. Sebagian kagak, semuanya kagak. Seperempatnya. Jadi amma mashu ba'di ra'si fawajibun kama sabaq. Adapun mengusap sebagian kepala maka wajib sebagaimana yang telah lalu. Ada tambahan nih. Walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi. Seandainya seseorang pakai sorban atau pakai peci. Pakai peci mau hitam mau putih ya. Sedangkan dia pengen ngerjain yang sunat, pengen ngusap seluruh, tapi males buka peci, ini kan repot urusannya. Males ogah buka peci begitu, atau sorbannya. Nah ini dia nih bahasanya nih, walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi. Dan seandainya ada orang ogah begitu mencopot apa yang di atas kepalanya, entah sorban kah, min imamatin, wa nahwiha dan semacamnya kayak peci, kammala bil mashi alaiha, maka disempurnakanlah dengan mengusap atasnya. Maksudnya untuk mendapatkan pahala sunat mengusap seluruhnya, kita malas mencopot, ya udah habis mengusap sebagian yang wajib, usap juga pecinya begitu, seret. Iya, paling lama kelamaan bulukan kali ya. Bulukan. Begitu. Ini kalau mau caranya begitu supaya tetap dikatakan mengusap seluruh kepalanya. Dipakai peci, dia malas cabut begitu, diusaplah atas kepala peci itu. Tapi nggak cukup cuman atas peci doang diusap, sedangkan rambutnya nggak diusap atau kulit kepala nggak diusap, nggak bisa begitu. Kan yang wajib kepala. Ini kan masalahnya cerita ingin menyeluruhkan seluruh kepala, sedangkan ente ogah copot itu sorbannya. Ya udah atas sorban ente usap sedikit, jadilah begitu. Nggak mesti atas sorban disiramin air ya, mandi kalau begitu. Diusap aja sedikit. Baik, nah itu sunat wudu, yaitu mengusap seluruh kepala ya. Kemudian sunat wudu yang selanjutnya wa mashu jami'il udhunaini, dan mengusap seluruh dua kuping, seluruhnya ini. Arti seluruhnya zohir luar, ame dalam, ini luar ini. Ya, ame dalam ini. Maka ntar supaya ini ujungnya kena, ini pakai ininya nih basahin nih. Nah, semuanya kena dah. Telunjuk buat seluruhnya nih, putar-putar. Ini jempol buat luar. Nah, ini yang belum kena nih, yang pinggirannya nih. Ya, bibirnya istilahnya, pinggirannya. Ya, kita gituin ngapa? Ya begitu caranya lah. Supaya semuanya tuh kuping kena ke basuh, kena ke usap. Dikatakan wa mashu jami'il udhunaini, dan mengusap seluruh dua kuping, zahirihima wa batinihima, zahir dari keduanya dan batin dari keduanya. Luar dalam, bima'in jadid, dengan air yang baru. Mungkin aja orang mengusap bekas air ngusap kepala, habis kepala langsung, habis kepala langsung, malas lagi dia begitu. Itu nggak dapat sunahnya katanya, nggak dapat sunahnya. Kok nggak dapat sunahnya? Sunat mengusap kuping karena airnya sudah mustakmal. Air bekas kepala dipakai buat kuping. Jadi kudunya air baru. Kalau tadi air mustakmal lu pakai, ya untung kuping bukan termasuk rukun. Maka walaupun air mustakmal juga ya jamak lah, nggak ngapain-ngapain. Cuman nggak dapat pahala sunat mengusap kuping. Maka disebut di sini bima'in jadid, dengan air yang baru. Ya, dengan air yang baru. Apa ini maksud air yang baru? Ai ghairi balalir ra'si,
yaitu air yang bukan basah dari bekas kepala. Ya, bukan basahan bekas kepala, balal basah. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima, sunatnya nih cara mengusap dua kuping ini, yaitu bagaimana caranya nih? Ayyudkhila musabbihataihi, ia memasukkan dua jari telunjuk ini. Nah ini nih yang disuruh bareng ini giliran kuping. Ya, giliran kuping bareng. Walaupun ada kanan ada kiri. Ya, kalau tangan kan kanan dulu sunatnya, baru kiri. Ya kalau kiri dulu ya sah, cuman meninggalkan sunat begitu. Nah kalau kuping kebalikannya, sunatnya kalau nggak bareng ya sunatnya kurangan dikit dah. Jadi ini disuruh bareng, caranya dia memasukkan musabbihah. Musabbihah telunjuk yang waktu kita asyhadu alla ilaha, nah nunjuk itu namanya musabbihah nih, bertasbih itu tadi. Jadi ayyudkhila musabbihataihi, ia memasukkan dua telunjuknya fi simakhaihi, di dua lubang dua kuping ini. Ya lekukan dah. Fi simakhaihi wa yudiruhuma, dan ia memutar-mutar kedua telunjuknya alal ma'atib, memutar-mutar pada lekukan-lekukan. Ya, lekukan-lekukan. Yang jadi masalah kalau mandi junub, kadang-kadang ini nggak kebasuh kali, ber. Ini di bagian dalam, itu yang repot itu yang bahaya, yang saya khawatirkan itu. Jadi kalau junub itu ya diduluin nggak apa-apa, tapi jangan masukin air, ntar masuk air lagi. Kira-kira aja begitu. Ini pokoknya kalau mandi junub tuh lekukan-lekukan diutamain ya. Itu. Tapi kalau dalam wudu sunat. Dalam mandi junub kan seluruh tubuh harus kena air, bagian luar. Nah, ini kan masih bagian luar ini. Ya. Masih bagian luar. Maka di dalam berwudu katanya disunatkan mengusap kedua kuping dengan cara memasukkan dua telunjuknya ke lubang kuping, kemudian diputar-putar alias diarahkan ke bagian-bagian lekukan-lekukan alal ma'atib, lekukan-lekukan wayumirra wayamurra ibhamaihi, dan dia menjalankan kedua ini apa namanya nih, jempol ya. Jadi tadi kan ayyudkhila musabbihataihi, sekarang wayumirra ibhamaihi begitu, dan dia menjalankan kedua jempolnya ala zuhurihima, atas bagian kuping belakangnya ini, luarnya ya, atas bagian kuping luarnya ala zuhurihima. Summa yulsiku, kemudian menempelkan kaffaihi, ya, kedua telapak tangannya menempelkan di kuping, tempelin aja, syukur-syukur sih diputar begitu, bukan diputar ya, digerakin gitu, mau ke atas kayak mau kemana kayak itu. Jadi summa yulsiko kaffaihi, kemudian ia menempelkan kedua telapak tangannya, wahuma mablulatani, dan keduanya ini telapak tangannya dalam keadaan basah, ditempelin kemana? Bil uzunaini, pada dua kuping, istizharon, dengan tujuan supaya memastikan rata begitu. Istizharon yaitu dengan tujuan memastikan bahwa mengusap kuping pasti dalam keadaan rata, untuk memastikan. Istizharon itu maksudnya begitu. Dalam penjelasan Bajuri dikatakan istizharon ay tolaban lidzuhuri ta'mim, ya, untuk mencari supaya kesempurnaannya menonjol sekali, ya, kesempurnaannya nampak. Supaya sempurnanya nampak, maka telapak tangan
ya yang masih basah ditempelin di kuping. Jadi rata semua, nggak ada yang ketinggalan. Kalau cuman ente begini doang, ya telunjuk sama jempol yang bermain, ya ini pinggirannya liwat pinggirannya. Tuh. Hah? Zaman ini telunjuk sama jempol yang bermain, kudunya ikut bermain lapaknya, tempelin seret begitu ya. Itulah saudara-saudara ya tentang sunnah wudu ini nih wa takhlilul lihya ini belakangan dah ya. Cukuplah para hadirin, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Mungkin ada yang bertanya, bebas. Silakan. Wah, ada pada ngerti semua. Wudu saya terangin. Coba jual beli repot ntar. Menggadai repotan lagi dah. Kalau wudu orang udah mantap begitu. Di samping sering dengar emang sering dikerjain. Jadi mudah. Kalau haji juga repot, jarang kerjain. Udah jarang kerjain, nggak di depan dia lagi. Ibadah haji, wah itu repot itu. Tapi kalau ini wudu udah paling gampang udah. Ya inilah membuktikan hadirin semuanya ya jempol udah. Ini saya bahas cuman ngulas-ngulasin aja, cuman ngulang-ngulangin biar lebih mantap lagi. Ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangannya dimaafkan dan diampuni. Dan semoga yang sudah wafat, ibu bapak kita, guru-guru kita, mertua atau istri, bahkan anak-anak kita yang sudah wafat, semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fala taslub bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.